Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ajarkan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan mengikuti akhlak dan sirah Nabi. Kita dapat masuk bersama Nabi dalam surga dan naim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita menyambung surah Al-Qasas ayat 33 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Qala sanasud adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittabakumal ghalibun. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinat qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya hamanu 'ala tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un. Fa akhadnahu wa junudahu fanabatnahum fil yam fanzur kaifa kana akibatul zalimin. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk kepada kondisi Nabi Musa telah mendapatkan perintah daripada Allah. Dia telah menjadi rasul karena sebab telah mendapat wahyu daripada Allah. Karena waktu dia berada di Bukit Tur Sina, yang mana dia diperintahkan Allah untuk berangkat memberikan risalah kepada kaum yang zalim, yang dipengurusi oleh Fir'aun.
Karena dan Fir'aun adalah memang lambang kezaliman, lambang kesombongan, lambang keingkaran yang bersifat materialisme dan kebendaan. Itulah Fir'aun. Dan Fir'aun ini akan ada sampai akhir zaman. Betul kan? Ada Fir'aun kecil, ada Fir'aun sedang, ada Fir'aun besar. Dalam masyarakat dimanapun akan ada Fir'aun. Jadi kenapa semua kisah di Quran itu menceritakan sebuah hal macam ini akan ada setiap zaman, sehingga kita dapat bersikap bagaimana menghadapi mereka. Karena yang paling penting dalam hidup, know your enemy. Engkau harus tahu siapa musuh engkau. Engkau harus tahu siapa lawan engkau. Engkau harus tahu siapa yang engkau hadapi. Itu sangat penting. Karena kita banyak terlena oleh keadaan, lupa tantangan. Tantangan pasti ada, individu ada tantangan, keluarga ada tantangan, masyarakat ada tantangan, umat ada tantangan, sampai akhir zaman. Maka ada suatu kewajiban yang tetap ada pada kita, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi cabaran, mempersiapkan diri menghadapi apapun keadaan. Kenapa? Karena cabaran boleh berubah bentuk. Kenapa orang lempar jumrah itu ada ula, ada usta, ada kubra. Haji pertama datang engkau lempar apa? Ula atau usta? Datang pertama waktu haji daripada Mekah, habis ukuf ke Muzdalifah. Apa Muzdalifah itu? Mengambil batu. Untuk apa? Untuk melontar. Apa maksudnya ambil batu untuk melontar? Hidup ini pasti menghadapi cabaran. Cabaran itu engkau harus hadapi dengan dua-dua media. Media ruhiyah dan media kebendaan. Maka ambillah batu di mana? Di Muzdalifah. Mengambil batu tak boleh siang-siang. Mengambil batu tak boleh pakai pos laju. Mengambil batu wajib di tempat. Tengok, di tengah malam. Tengok, mengambil sendiri kalau boleh. Kenapa tengah malam? Pertama, harus persiapan batin. Siap menghadapi cabaran secara spiritual, secara ruhiyah. Di tengah malam. Dan tengah malam kau berjumpa dengan Allah, bermunajat dengan Allah, meminta pertolongan Allah. Itu konsep pertama. Kesiapan diri secara mentaliti menghadapi tantangan wajib ada. Artinya kesiapan dia itu wajib ada setiap saat. Maka kenapa ambil batu wajib mabit di Muzdalifah? Tak mabit tak sah. Betul kan? Kau tak mabit, datang pukul 8 malam langsung berangkat boleh tak? Tak boleh. Wajib pukul 12 lewat baru berangkat. Itu namanya mabit. Mabit itu persiapan ruhiyah. Fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kau bertahajud tengah malam, maka engkau akan berikan kau maqaman mahmuda, kedudukan yang terhormat. Wartil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Inna sanuki alaika qaulan saqila. Maka kami akan berikan kepada engkau kalimat-kalimat yang bernas. Tengok. Untuk menghadapi tantangan perlu konteks Tuhan. Harus punya hubungan kuat dengan Allah. Kalau tak, karena kita ada 5 musuh. Hadis ke 5 musuh dalam Islam bagi orang individu. Pertama adalah nafsu,
kedua setan, ketiga orang kafir, keempat orang munafik, 5 orang hasad dan dengki. 5 musuh. Nafsu, setan, orang kafir, orang munafik, orang hasad dan dengki. Ini musuh. Ini wajib dihadapi dengan kekuatan apapun juga. Hati-hati, 5 ya. 2 tak nampak, 3 nampak. Musuhnya ada 2 tak nampak, 3 nampak. Nafsu tak nampak, setan tak nampak. Kafir nampak, munafik nampak, muslim hasad dengki nampak. Yang paling susah hadapi siapa? Tak, nafsu tak susah. Munafik sama orang hasad dengki lebih susah. Orang kafir jelas mudah hadapi orang kafir, mati syahid. Orang munafik hadapinya pening kepala, boleh berhelah sana, helah sini, lompat sana, lompat sini, dan kita tak nampak siapa dia, tak jelas siapa dia. Tengok. Maka cari strategi menghadapi musuh, cari yang paling besar dulu. Ambil batu dari Muzdalifah, bawa ke Mina, balik mana? Jamrah Aqabah dulu, betul. Itu kan yang paling besar, Aqabah. Apa yang dibaling itu? Jamrah atau baling setan? Kata orang baling setan, setan bodoh di Mina waktu itu, kata. Kalau masih ada setan di tempat jamrah waktu, setan bodoh. Kenapa udah orang datang tak paling masih situ lari kan? Setan bodoh lah. Kalau ada setan di situ. Jadi kau paling pertama setan apa? Setan diri engkau lah sebetulnya. Setan dalam diri engkau. Nafsu dalam diri engkau tu yang kau baling. Tapi engkau bilang dengan nafsu, bodoh 2 kali. Ambil batu, balik sampai dinding. Tercampaklah batu ke orang lain. Yang kena siapa? Tengok. Baling batu dengan emosi. Kena dinding. Kena dinding, tercampak batu, kena kepala orang. Yang kena siapa? Sah tak? Ayo pening kepala. Sah tak? Apa syarat sah batu masuk dalam batu? Berapa syarat sah? Kena dinding atau masuk lubang? Selesai, masuk lubang, bukan kena dinding. Jadi membalik dengan emosi tak? Tak. Membalik dengan keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah. Tengok. Bukan ambil batu, emosi, lempar dinding. Kena kepala orang. Itu terjadi hari ini. Menghadapi musuh engkau emosi, yang kena kawan sendiri, betul tak? Kita dari semua arah melihat tempat yang sama, membaling yang sama, dengan semua potensi. Ambil jumrah tu, ambil potensi di Muzdalifah. Engkau pakai batu. Engkau punya batu apa? Batu teknologi, batu media, batu manajemen, batu ekonomi, batu politik, batu break, itu batu semua. Untuk melawan musuh, banyak batu diperlukan. Betul. Media lawan media. Teknologi lawan teknologi. Pemikiran lawan pemikiran. Budaya lawan budaya. Ini namanya perlawanan. Apple to apple. Kalau tak apple to apple, tak jalan. Pada waktu Hamas menyerang Israel dengan batu, menang siapa? Israel. Atau Hamas menyerang Israel dengan drone dan senjata, menang siapa? Hamas. Hari ini menang Hamas, alhamdulillah. Ini hari yang ke-78. Alhamdulillah. Berita yang menapis kita, menang Hamas. Hanya berita CNN menang Israel. Itu aja kena tipu lah. Berita sampai pada kita yang menang Hamas. Israel tinggal tunggu kolab aja sebetulnya. Sekarang kalau macam tak
Jangan tak sampai Imam Mahdi datang dah hancur semua dah. Habis. Askar habis. Tempat nuklir kena bom. Kalau bukan Amerika bantu, dia tak kuat. Sama sekali tak kuat. Memang. Dan sekarang Israel dah melawan PM-nya sendiri. Itu askar-askar Israel datang ke rumah PM, dah tarik PM turun, sudah turun. Ini dah sampai tingkat macam tu, kacauan terjadi sebetulnya. Alhamdulillah. Karena apple tu apple. Kalau apple tu apple, engkau wajib menang. Karena Allah ada sama engkau. Ada pasukan hantu. Kan? Hari ini Israel kalah karena ada pasukan apa? Pasukan hantu hanya. Warna putih-putih. Siapa yang diserang? Kalau apple tu apple, Allah pasti menolong. Dengan kekuatan yang lantara. Engkau tak pernah sangka. Itu pasti. Saya masih ingat dulu ya waktu di Manado, di Ambon itu orang Kristen menyerang orang Islam di Ambon. Orang Islam sedang sembahyang Idul Fitri waktu itu. Semua di masjid, datang askar Kristen menyerang orang-orang Islam sembahyang. Tiba-tiba datanglah pasukan kuda dari dalam masjid, berpakaian putih, pakai jubah, menyerang orang Kristen. Siapa itu? Siapa itu? Kalau bukan malaikat. Betul. Dalam kondisi tertentu sangat banyak sebut. Sampai sekarang masih banyak macam itu. Hanya hal ini tak pernah didedahkan. Jika orang tak tahu, tak nampak. Bom Amerika, bom Israel yang tak meletup berapa banyak? Yang mereka kalah dengan burung yang masuk berapa banyak? Siapa yang punya kerja? Allah. Tapi dengan satu, engkau wajib melawan. Wajib apple to apple. Kalau tak apple to apple, tak dapat apapun. Karena itu sunnatullah. Kalau apple to apple, baru Allah akan tolong. Nabi dengan orang kafir perang. Nabi pakai pedang, mereka pakai pedang. Mereka pakai panah, mereka pakai panah. Malah Nabi pakai manjanik lagi. Manjanik itu pelempar batu api zaman Nabi, macam kayu, macam tu, letak api, batu api, balik kena musuh. Bom. Awal-awal bom dalam Islam itulah sebetulnya. Manjanik Nabi pakai itu. Kita menang. Kekuatan akan datang kalau apple to apple. Tapi kalau tak apple to apple, kau berdoa aja api dalam. Ya Allah, hancurkan Israel, ya Allah, amin. Lepas berdoa, minum Starbucks, amin. Nah, itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi hari ini. Doa, no action, NATO. No action, talking only. Nak menang, mustahil. Harus batunya mana? Mana batunya? Tahajud udah, batunya mana? Engkau ambil batu, lawan. Dan ingat, musuh tak pernah berhenti. Ini paling beratnya. Musuh tak akan berhenti 24 jam. Musuh tak akan berhenti sampai kiamat. Musuh akan terus berulang-ulang setiap saat. Maka habis jumrah pertama, besok jumrah ula, jumrah usta, jumrah kubra. Terus jumrah ula, jumrah usta, 2 hari berturut-turut. Tantangan kecil ula, tantangan menengah namanya usta, tantangan besar namanya kubra, akabah. Ini terus akan ada. Ditambah lagi, udah 2 hari berturut-turut, engkau boleh pulang. Tapi ada lagi yang nafasani, terus berlanjut. Harus ada regenerasi. Harus ada pelapis. Kalau tak, musuh tetap datang. Ini sunnatullah dalam musuh. Dan kalau Allah tidak mengalahkan musuh, kun fayakun. Tapi Allah tidak tengok apa ujian engkau dalam menghadapi musuh. Ingat ya. Kalau Allah tidak mengalahkan musuh, paling mudah, kun fayakun. Allah menghancurkan Israel, mudah sangat, tenggelamkan, gempa, tutup, habis kena tsunami, habis. Tapi kalau tak ada musuh, kita rugi tak? Kalau tak ada musuh, rugi tak? Kalau tak ada setan, rugi tak? Rugi tak?
Engkau puasa, satu puasa di masjid, satu puasa di pasar, mana banyak pahala? Puasa berzikir di masjid, puasa berzikir di pasar, mana banyak pahala? Kenapa? Banyak setan. Karena ada pahala menahan nafsu, pahala melawan, itu pahala. Kalau pahalanya itu pahala protection. Kalau pahala beramal mudah. Pahala melawan sangat penting. Maka kalau rumah engkau ada suami degil, banyak pahala. Kalau rumah engkau ada anak degil, banyak pahala. Sekarang kalau tak ada musibah, tak ada orang degil, dapat pahala sabar tak? Bersyukur tak dapat pahala sabar? Minta sabar tak? Orang minta sabar berarti minta musibah, betul tak? Tak akan ada sabar tanpa musibah. Dah tua-tua, tak cepat masuk surga yang paling tinggi. Allah bagi sakit kaki, alhamdulillah. Betul kan? Waktu dah tua, tak pahala lebih nak? Tak pahala lebih, nak suruh bayang banyak, mungkin tak? Tak pahala lebih, suruh banyak, tahajud 100 rakaat, mungkin tak? Jadi buatlah 2 rakaat aja, tapi ada sakitnya. Sakitnya itu dapat pak. Kan Malaysia ni kan macam itu modelnya. Muda sesat, muda maksiat, tua sesat. Maka yang taubat dibuatlah banyak ujian. Atau kau tua banyak ujian, banyak kesabaran, banyak cabaran, sehingga apa? Dapat pahala yang lebih daripada yang lain. Sepatutnya waktu kau muda banyak pahala. Hari ini yang waktu muda, sepatutnya waktu muda banyak pahala, karena banyak tenaga, umur masih kena, jadi banyak pahala sepatutnya. Ini waktu muda kurang pahala, waktu tua baru nak banyak. Sampai badan dah tak. Alhamdulillah. Cabaran, syukuri cabaran. Karena cabaran pasti ada. Hanya perlu kita tengok siapa diri kita. Tengok dulu, analisa diri. Qala rabbi inni qatatu min nafsan. Tengok, Musa berkata waktu disuruh menghadapi Fir'aun, ya Tuhan, aku pernah membunuh orang. Fa akhafu ayyaqtulun. Maka aku takut nanti mereka teringat dengan masa mereka akan bunuh aku. Sangat penting adalah sebelum kita menghadapi apapun, kenal diri. Kenal diri, kenal potensi, kenal kelemahan. SWOT analisis. Ya kan? Apapun menghadapi wajib ada SWOT analisis. Di mana kekuatan, di mana kelemahan, di mana cabaran, di mana kesempatan. Betul kan? Kalau tak, kau akan kalah. Kau akan menyerang kelemahan engkau. Tengok. Kita hari ini banyak tak memakai SWOT analisis apapun juga. Maka sekata dalam menghadapi tantangan kita tak tahu. Malaysia, terutama Malaysia, merasa aman, merasa tenang. Padahal hakikatnya Malaysia ini sebut tentang agama. Hakikatnya sangat banyak cabaran. Jadi orang tak nampak, merasa hebat. Ya, kan oleh dikata orang tua. Jadi kita tenang, jangan tambah lemah. Maka Musa saja, udah berapa tahun nih? Udah 10 tahun dia bunuh. 10 tahun kan dia masuk ke Nabi Shu'aib, kawin, mahar 8 tahun tambah 10 tahun bekerja. Baru balik dia ke Mesir, diarahkan Nabi untuk melawan Fir'aun. Masih ingat dia, aku dulu punya
Padahal dia orang paling hebat. Sekali dipukul mati. Sekali dipukul mati. Tapi tetap dia harus waspada. Hati-hati. Kenal diri. Kenal potensi. Sehingga baru ada kekuatan untuk mempersiapkan diri. Dan dia tahu. Padahal secara konsep hukum sebetulnya saya katakan. Kenapa Allah jadikan dia dilarikan ke Nabi Syuaib sampai 10 tahun supaya orang tak ingat. Dan cara hukum biasanya kalau hukum sekarang kan 5 tahun kau tak salah bisa pulang dah selesai. Tapi kan masih ada orang kenal dia pasti. Baru 10 tahun kan? Ya macam kita lah, engkau di kampung biasa dulu banyak nakal sikit lah. Atau engkau keluar belajar hebat, ada orang hebat di mana. Atau balik kampung, engkau kan dulu kecil macam ni, orang ingat kan? Orang tak tengok engkau hebat, tengok sekarang engkau dulu. Padahal harus tak boleh macam itu. Karena dulu dia macam itu, tentu sekarang macam itu. Tapi secara untuk muhasabah diri, persiapan menghadapi kemungkinan ada orang komen, dia harus siap. Karena dia punya kelemahan. Ini sangat penting untuk menghadapi tantangan dakwah, sangat penting. Dan semua kita punya kelemahan. Cek this. Si suami apa kelemahan, istri apa kelemahan, anak apa kelemahan. Karena kita bagaimana menghadapi sesuatu untuk menghadapi tantangan dengan menyempurnakan mengapai kesempurnaan. Tak akan ada yang sempurna. Tak akan ada manusia sempurna. Maka Allah kadang-kadang sangat pandai. Kalau suami diam banyak, istri banyak bercakap, insyaAllah macam itu. Kalau duduk diam, kacau dunia dah. Kalau duduk bercakap, bahaya lagi. Tengok, Allah buat. Pasti namanya suami istri, Allah takdirkan dua sifat yang menyempurnakan. Tapi masalah kadang-kadang ada yang tak kenal diri. Itu masalahnya, merasa hebat semua. Tak boleh. Suami keluar rumah untuk menjadi khalifah. Dalam rumah diwakil oleh istrinya untuk jaga anak-anak. Tengok. Kan kesempurnaan. Laki perempuan untuk kesempurnaan. Bukan persamaan. Islam itu agama kesempurnaan. Bukan agama persamaan hak. Saling pasti ada kelemahan. Saling menyempurnakan. Saling menutupi. Maka libas taqwa. Suami istri libas kepada istrinya. Apa libas? Apa pakaian? Apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Menutup kelemahan. Menutup kekurangan. Betul? Semua orang pasti punya. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan, betul tak? Semua orang. Maka yang kurang engkau tambahkan, yang lebih engkau kurangkan. Itu dia. Tengok, waktu ini konsep dalam surah Al-Mudaththir kum fa'andir warabbaka fakabbir warabbasiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamdun tastaksir. Tengok. Ini ayat yang kedua itu Nabi Muhammad setelah surah Iqra. Habis Iqra itu Quran. Hai orang berselimut, kum. Berdiri engkau, tegak, lakukan sesuatu. Jangan tidur saja. Karena kau dapat ilmu, dapat Iqra, jangan tidur. Kum. Fa'andir, berikan peringatan. Okey, itu tugas. Tapi bagaimana menjalankan tugas? Tengok. Kum fa'andir warabbaka fakabbir. Pertama, Tuhan engkau besarkan dia. Betulkan niat. Niat hanya untuk Allah, bukan untuk kehebatan diri. Niat hanya lillah, bukan untuk engkau merasa hebat, bukan. Kan banyak orang salah niat. Atau dia bergerak, dia salah niat. Atau dia bergerak hanya untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Warabbaka fakabbir. Wasiyabaka fatahhir. Tengok. Dan pakaian engkau bersihkan. Seorang Rasul
untuk dapat berhadapi masyarakat, warsiyabaka fatahir, bersihkan pakaian engkau. Apa maksudnya? Penampilan yang orang tengok engkau wajib tak ada celah. Bersihkan pakaian engkau, betulkan penampilan engkau, layakkan engkau memimpin. Baru engkau boleh memimpin. Kalau tak, orang kata, dah tak betul. Waktu orang pandang tak betul, kolek. Pertama orang tengok kan pakaian. Baik tak baik, kalau pakaian dah tak betul, orang dah underestimate. Wasyabaka fatahir. Wardujza fahjur. Baru ini rujza adalah semua dosa tinggalkan. Jadi tadi bersihkan pakaian, bersihkan perbuatan. Tengok. Ini metode dakwah. Kalau kau nak jadi pendai, jadi orang pemimpin, jadi orang yang berguna, jadi orang yang di masyarakat, siapapun engkau harusnya. Karena kita semua kulukum ra'in, setiap orang pemimpin dengan bentuk pimpin masing-masing. Pertama, betulkan pakaian engkau, bersihkan penampilan engkau, betulkan akhlak engkau. Warudza fahjur, tak ada keburukan, tak ada yang tak baik. Ini bukan mudah. Jadi zahiran wa batinan, bersihkan zahir dan bersihkan batin. Nanti kenapa? Kekuatan zahir adalah dengan apa media, kekuatan batin dengan Allah. Wala tamnun tastaksir, ini paling berat. Wala tamnun tastaksir, jangan engkau berharap yang lebih banyak. Berat. Kenapa? Yang kau cari bukan harta, yang kau cari bukan pangkat, yang kau cari bukan kedudukan, yang kau cari apa? Ridho Tuhan. Banyak manusia terjebak di sini. Atau dia dapat posisi, niatnya berubah. Awalnya niat betul awal, tapi tujuan berubah. Dapat cari pangkat, cari kedudukan, cari nama, cari macam-macam, lupa dengan Allah. Tujuan pertama. Wala tamnun tastaksir, jangan engkau berharap yang banyak. Engkau berharap lebih lagi. Tak, Allah akan berikan kau sesuai dengan kadar engkau masing-masing. Ini sunnatullah ya. Kalau Allah bagi orang itu cepat naik, akan cepat jatuh. Ikuti proses. Fatba'a sababa, fa'atba'a sababa. Maka Musa pun nak masuk, jangan kau merasa hebat, jangan merasa confident. Cek dulu diri engkau. Okey, ternyata aku pernah salah. Kalau macam tu ini harus ditutupi. Bagaimana cara menutupinya? Wa akhi Harun wa afsah minni lisana. Saudaraku Harun dia lebih fasih daripada aku dalam berbicara. Karena Musa sadar dia punya kelemahan berbicara. Musa sadar dia punya kelemahan berbicara. Sedangkan dihadapi adalah Fir'aun yang maha kuasa. Salah bercakap, maksud tak sampai. Kalau macam itu perlu ada orang yang menolong dia untuk itu. Ini juga sangat penting ya. Tidak ada manusia yang sempurna, dan tak ada satu masalah dapat diselesaikan oleh seorang sahaja. Tak ada. Semua punya kekurangan. Maka dia perlu ada kawan. Betul. Engkau nak masuk surga seorang enak tak? Masuk surga seorang enak tak? Surga seorang. Kekuatan dengan jamaah, kekuatan dengan kawan. Al-insan da'ifun biwahdi wa qawiyun bighairi. Itu patah bahasa Arab. Manusia itu lemah dengan dirinya sendiri. Dia akan kuat dengan orang lain bersamanya. Ingat ya, manusia lemah dengan dirinya sendiri. Dia perlu kawan untuk bersama dia. Maka semua Nabi ada kawan. Musa ada Harun, Nabi Muhammad ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Khadijah.
Tengok. Di rumah Nabi ada Khadijah. 2 rumah ada Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar. Tengok. Dalam masalah hikmah ada Abu Bakar. Karena Abu Bakar hakim kota Mekah sebelum jadi masuk Islam. Dia hakim kota Mekah, orang paling bijaksana di Mekah, Abu Bakar. Nah. Masalah lawan kuat ada Umar, punya kekuatan. Masalah ilmu ada Ali, anak muda yang bijaksana. Masalah harta ada Utsman. Tengok. Nabi dibantu oleh 4 kondisi. Ya. Apa ada Khadijah. Dan untung Khadijah udah 40 tahun, bersyukur kan? Untung Nabi pertama kawin sama Khadijah umur 40 tahun. Sudah punya pengalaman bersuami 2 kali. Sebelum dengan Nabi, betul? Seandainya Nabi kawin sama Aisyah dahulu, gimana kacau tak dia? Khadijah lebih muda. Bukan 40, dia muda daripada umur 40 sebab dia ada anak 6 dengan Nabi. Anak 6 Nabi 40 biasa lah, tak ada masalah. Tapi perempuan umur 50 ni dia tak boleh nak. Perempuan Nabi Ibrahim Hajar berapa anaknya? Umur berapa dia beranak? Katanya Khadijah masa kahwin dengan Nabi tu umur dia bukan 40. Ada hadis yang lain. Okey, sekarang masalah pendapat bisa 4 bisa 5. Kita mengambil pendapat yang jumhur ulama. Ingat ya. Dia umur 20 lebih. Okey, akan kita cek nanti. Tapi saya bagi saya, kita akan mengambil pendapat jumhur. Lahir Nabi ada 8, ada 9, ada 10, ada 12. Mana lahir Nabi yang jumhur? Kita jawab jumhur. Pendapat banyak. Cek Ibnu Katsir banyak pendapat. Ada pendapat jumhur, ada pendapat sas. Dalam konsep ilmu kita ada pendapat dua. Pendapat jumhur, pendapat sas. Sas itu pendapat aneh yang tak sama dengan lain. Itu pendapat sas. Sepakat kita akan mengambil pendapat jumhur yang telah disepakati. Jumhur mengatakan umur saja 40. Meninggal umur berapa? 40 tambah 12, 10, 50. Yang meninggal tahun 10 kenabian. Itu ada 40, berarti Nabi 25 tambah 10. Nabi 40, berarti hanya kawin 25, Khadijah 40. Berarti 15. 16, 25, akhir 60-an. Tak ada hal. Anak 6. Anak 6, orang boleh 1 tahun, anak boleh 2. Dia tak ada anak perempuan. Ya okey, anak 6 berarti 6 tahun. 6 tahun dengan umur sampai 60 sangat mungkin. Kalau dia sudah meninggal 50 tahun atau 40, meninggalnya 45, anak 6 itu baru mustahil namanya. Umur 40 kawin, umur sampai 45 tahunnya, anak 6 itu mustahil. Walaupun mungkin kalau kembar 3-3 sebenarnya. Jadi ukuran anak 6 itu tidak boleh menjadi standar untuk umur. Itu maksud saya, tak boleh standar untuk umur, tak boleh. Karena anak 6 dengan umur 20 tahun melahirkan, tambah banyak melahirkan, tambah sehat. Alhamdulillah kan. Perempuan itu tambah banyak melahirkan, tambah sehat. Tak percaya? Karena banyak nifas. Nifas itu keluar darah kotor, banyak nifas, banyak tambah sehat. Sekarang perempuan bodoh tak tahu sehat, maka tak nak melahirkan banyak. Darah ini kan kotor semua. Engkau bekamkan kau darah bersih. Kenapa kalau perempuan lebih sehat daripada laki-laki? Kenapa? Karena tadi banyak mengeluarkan darah kotor, darah haid, darah kotor, darah nifas, darah kotor. Dengan banyak darah itu banyak tambah sehat badan. Laki-laki tak keluar kotor badan kecuali darah mati syahid. Ya. Perempuan lebih sehat, perempuan lebih kuat karena betul memang sebetulnya. Ini supaya kita paham konsep perempuan itu ada bentuk yang Allah khas untuk dia Allah buat.
yang tak ada pada laki-laki. Maka jangan minta sama. Jangan minta laki-laki, jangan minta supaya jangan minta perempuan macam laki-laki, jangan. Artinya tak nak haid tak boleh. Atau laki-laki nak minta macam perempuan tak haid tiap bulan tak boleh juga. Kerana sekarang dengan rasa semua gender sama ni minta semua macam sama. Ingin lelaki boleh melahirkan perempuan, bodoh kan. Allah dah bagi kesempurnaan dengan perbezaan. Ya, kesempurnaan dalam perbezaan. Jangan kau minta sama, tambah tak sempurna. Yang tadi kata, Allah berikan kepada perempuan banyak kasih sayang, lebih banyak untuk di rumah, jaga anak, mengurus rumah. Itu kelebihan. Dengan tak ada laki-laki macam perempuan, boleh macam-macam. Multitask. Perempuan ni tangan nyapu, ini menggoreng, anak digendong, itu boleh tak? Kaki mop. Ya. Betul tak? Tak sama. Mata tak sama. Mata lelaki ini, mata perempuan begini. Betul tak? Mata lelaki begini. Kau di sini isteri tak akan nampak di sini isteri kau. Kau nak tengok sini ini tak nampak isteri sini. Maka kadang-kadang ada isteri, abang saya sini tak nampak dia. Okey berkelahi kadang-kadang tak faham mata. Mata lelaki tak mata perempuan. Mata pun tak sama, pandangan tak sama. Allah buat, itu Allah buat. Kenapa? Karena tadi perempuan punya multitask. Maka dia bernampak siapa dapat. Kalau laki-laki harus fokus. Satu aja tak boleh buat dua kacau dia. Suami kau baca akhbar, kau panggil 10 kali tak dengar dia kan? Dengar tak? Kalau dia baca akhbar, dia lagi fokus ini tu, bang. Mana bang tak ada mana. 3 kali dia tengok. Itu memang sudah Allah. Itu fitrah laki, fitrah suami. Jangan berkelahi gara-gara itu. Okey, kembali kepada. Jadi bagaimana Khadijah? Tengok, waktu meninggal Khadijah, anak 6. Allah syukur tak anak. Bayangkan kalau Aisyah yang pertama macam mana punya anak? Meninggal Khadijah, Fatimah masih kecil. Zainab dah kahwin. Fatimah belum kahwin lagi. Siapa ngurus Fatimah? Siapa kahwin kedua? Setelah Khadijah siapa? Saudah. Umur Saudah berapa waktu kahwin? 62. Dia boleh urus Fatimah. Dah. Kahwin ketiga baru Aisyah. Umur macam-macam. Ada pendapat 9, ada 18. Tapi saya mesti dengan 9. Kenapa? Allah memberikan pada Nabi Aisyah untuk apa? Untuk apa berikan Nabi Aisyah? Dengan umur masih muda, untuk apa? Supaya mengingat segala sesuatu yang ada pada diri Nabi sejak Nabi berkeluarga sampai Nabi meninggal. Semuanya jadi hukum. Sedang hanya Saudah aja yang ada tanpa Aisyah. Saudah hari ini ingat, besok dia tanya apa cerita Nabi? Tak tahu, aku lupa lah. Habislah cuma tak ada hukum lah. Jadi Allah takdirkan Aisyah kahwin dengan Nabi umur muda. Untuk apa? Dia ingat. Semua detail ingat. Karena semua perbuatan Nabi jadi hukum. Siapa yang dengan Nabi? Kalau tak muda tak nak ingat. Allah berikan dia photographic memory. Jadi kita tengok, hafal, terangkan. Maka banyak hadis daripada Aisyah. Itu tujuan. Sampai dia meninggal, Nabi meninggal, ada Aisyah terus. Kalau tak ada orang merawiatkan hukum Nabi waktu di keluarga. Tak ada orang. Itu hikmahnya. Dan hibah kedua, Allah jadikan Nabi Muhammad orang yang paling sempurna. Kenapa? Boleh bayangkan seorang suami, 2 isterinya, 1 Saudah yang tua, 1 Aisyah yang muda. Macam mana jadinya? Untuk Aisyah boleh lari-lari. Untuk Saudah tengok. Masa yang sama 2 isteri, satu sangat tua, satu sangat muda. Apa jadi? Kalau kau jadi suami, takkan dapat suami sempurna. Ini Nabi suami sempurna.
dengan saudah terbaik, dengan Aisyah pun contoh suami terbaik dengan orang yang kalau kawin sama yang paling tua atau kawin sama paling. Jadi Allah takdirkan keluarga itu bukan hanya keluarga untuk hawa nafsu, bukan untuk hukum dan kesempurnaan manusia, insan kamil. Kita pahami konsep itu. Jadi jangan kata Nabi banyak kawin, bukan soal kawin banyak. Diperlukan kesempurnaan manusia sempurna dengan semua istrinya. Tapi Saudah dia bagi giliran dia pada Aisyah. Apa dia? Saudah. Dia sebab dia dah tua, dia bagi giliran. Itu juga contoh untuk suami yang istri yang tua. Jangan seego. Kalau banyak istri tua ego. Nak sama dia semua kalau dia tua, tak. Maka dia tahu kelemahan dirinya, dia berikan kepada Aisyah. Betul, tengok. Tahu kelemahan diri dan bagaimana menyempurnakan diri, ini sangat penting. Macam tadi, Musa tahu lemah diri, tak pandai bercakap, dia minta Harun yang akal dia cakap. Walaupun hadis mengatakan waktu turun Musa sudah pandai cakap juga, maka Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa dan Allah kabulkan doa tersebut. Allah tak lagi buat lidahnya macam dulu, tak, Allah kabulkan. Dalam sejarah jarang teman-teman. Tapi walaupun demikian dia tahu dia akan punya kekurangan. Karena ini dia sebelum jumpa dengan Fir'aun. Itu waktu berhadapan dengan Fir'aun, doa tadi. Ini sebelum jumpa. Tapi dia tahu dia kurang, dia minta, ya Tuhan berikan aku Harun yang akan berikan fa'arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni. Berikan dia kepada aku menjadi penolongku yang dapat orang membenarkan aku. Enggak ya? Yusaddiquni. Apa ini maksudnya? Pertama, engkau tidak berjuang, beramal, punya orang memang yakin dengan engkau. Kalau tak yakin, orang tak tengok engkau. Tengok. Terus kenapa? Penampilan perlu, cara ada kawan perlu. Karena untuk memberikan performance. Tanpa itu tak mungkin. Macam Al-Quran coba. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tengok. Apa itu ayatnya? Maksudnya apa? Allah hendak cerita kitab. Dzalikal kitab. Allah beri apa jaminan? La raiba fihi, jaminan. Garansi. Betul. Kalau tak garanti orang tak beli tak? Orang ada garansi baru untuk apa ni? Apa garansi? La raiba itu garansi Tuhan. Tidak ada kelemahan, tak ada kekurangan. Tuhan tidak berikan kitab pada kita pun dia pakai garansi. Disebutkan dulu. Ini. Orang tak bertanya untuk apa tak? Baru hudan function. Hudan sebagai function. Apa fungsinya? Lil muttaqin, orang apa yang akibatnya? Tengok. Ini kan cara marketing Tuhan. Menjual kitabnya untuk kita. Tengok. Alif dzalikal kitab la raiba fi hudan lil, jelas. Ini kan metode marketing. Sama metode dakwah. Kau nak berdakwah, engkau siapa dulu? Kenal dulu. Sempurna dulu, baru bercakap. Kalau tak mungkin orang percaya, orang ikut. Udah macam itu hebat, orang belum tentu percaya. Engkau dah penampilan terbaik pun belum tentu orang percaya. Coba, Fir'aun tak percaya. Ada mukjizat pun. Tapi kalau tak ada mukjizat lebih teruk lagi. Persiapkan sebaik mungkin. Tengok. Karena kita kan kadang-kadang tidak memakai ini. Macam kenapa banyak suami kahwin lagi? Coba tanya. Cuba kalau setiap suami pulang ke rumah, isteri tu cantik, berdandan, kahwin lagi tak? Ini kalau ke rumah pakai baju dapur, muka cemburu, dia tak kau lari lah orang. Jadi konsep apa sekarang? Ya. Islam mengajar macam tu. Kata Islam, kau biasa sama siapa? Sekarang biasa sama siapa? Nak kenduri.
Dalam Islam disuruh istri itu berhias dengan suami, menghadapi suami. Sekarang setiap waktu engkau hendak kenduri kahwin sama hendak sama suami, mana baik cantik? Tengok. Ya, kita kata kalau betul-betul pakai Islam betul, ya. Kita dah bicara Islam. Macam suami sibuk nak kahwin sunnah Nabi. Kahwinnya sunnah Nabi. Kau kerja di rumah tak nak sunnah Nabi. Betul. Nabi itu di rumah cuci baju, Nabi apa ikat clipper segala macam, jahit baju Nabi. Engkau semua tinggal suruh, amal sunnah Nabi. Sunnah Nabi kau pakai sunnah Nabi hanya kahwin, bukan sunnah Nabi kerja di rumah, tanggung jawab. Melihat maka tengok Islam itu jangan tengok sepotong. Rusak kita tengok Islam sepotong, sunnah Nabi sepotong. Yang lain tak tahu tengok. Nabi orang paling baik dengan keluarganya. Sekarang saya paling pernah saya dengar kadang-kadang jadi pening kepala saya kadang-kadang, kasihan. Hanya ada seorang psikolog jumpa saya, Ustaz, kenapa Ustaz? Saya banyak dapat aduan komplain daripada keluarga Ustaz. Jadi banyak Ustaz di luar rumah, dalam rumah jadi tak jadi Ustaz. Yang marahlah inilah sama anak lah tak betul. Apa jadi macam ni umat? Seorang Nabi itu terbaik di masyarakat, terbaik dalam rumah. Sama juga banyak perempuan. Perempuan di luar rumah hebat, pengarah syarikat segala macam. Tapi dalam rumah enggak, pengarah juga kacau lah. Engkau di rumah, engkau istri, bukan pengarah syarikat. Waktu di luar engkau pengarah syarikat, kisah. Tapi waktu engkau rumah, engkau ini kan susah ya, merubah kondisi emosional, kondisi psikologi dengan tugas engkau masing-masing bukan mudah. Engkau boleh jadi seorang ibu, belum tentu jadi seorang istri. Kau boleh jadi istri untuk seorang masyarakat. Kau berjaya jadi seorang ibu, jadi seorang istri, jadi seorang mar'ah salihah bukan mudah. Karena kadang-kadang engkau jadi ustaz di rumah, ustaz di masyarakat, ustaz belum tentu mudah. Sangat susah. Karena kita kadang-kadang pasti semua punya kekurangan. Diperlukan penyempurnaan dengan kawan samping engkau, di rumah dengan istri, dengan anak, di syarikat dengan kawan-kawan kerja engkau, di politik dengan menteri-menteri engkau. Semua harus ada keseimbangan. Jadilah macam Musa meminta Harun sebagai pembantunya. Jadi macam Nabi Muhammad berjumpa dengan Musa, ikut kata Nabi Musa. Tengok, Nabi Muhammad waktu naik ke langit, Isra Mi'raj, dia jadi imam Masjid Aqsa. Betul. Waktu semua rasul di belakang dia semuanya. Dah. Dia muncul langit yang pertama, langit yang kedua, 3, 4. Kenapa? Kan soal saya, kenapa Nabi Muhammad jumpa Nabi lagi di langit? Kau dah jumpa dia waktu di masjid. Waktu di masjid dah jumpa semua. Kenapa jumpa Nabi lagi di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Jadi ini untuk apa jumpa ni? Jumpa ni untuk manajemen kepemimpinan umat. Jumpa Nabi pertama, jumpa Nabi Adam tu Isa. Langit pertama jumpa Nabi Isa kan? Kenapa Isa? Karena Nabi itu pelanjut Nabi Isa. Banyak orang lupa dengan dirinya pelanjut orang lain. Tengok, Nabi jumpa Nabi, kan Nabi itu bukan Nabi hebat, tapi dia melanjutkan misi daripada Nabi Isa alaihi salam. Ingat, itu konsepnya sebetulnya. Jumpa Nabi Idris betul. Kenapa? Nabi itu Nabi yang paling wara. Untuk memimpin perlu kewaraan, kekuatan dengan Tuhan. Jumpa Nabi Yusuf, Nabi yang paling banyak dugaan. Paling berat dugaan keluarga. Nabi Yusuf pertama dugaan keluarga, abang adik paling berat. Dugaan perempuan dengan Sulaiha, yang berkekuasaan, jadi menteri. Keuangan lagi dengan duit, semua dugaan ada pada Nabi Yusuf. Belajar dengan Nabi Yusuf. Masalah dugaan. Karena engkau akan hadapi dugaan yang sama sebetulnya. Jumpa Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Nabi paling banyak, paling degil umatnya. Nabi degil.
Jumpa Nabi Ibrahim. Di atas paling Ibrahim, orang paling banyak berjasa. Siapa paling berjasa? Di dunia siapa paling banyak berjasa? Nabi Ibrahim. Kenapa? Dia buat Kaabah. Selama Kaabah ada, dia dapat pahala dia. Betul kan? Selama Kaabah ada, Nabi Ibrahim dapat pahala. Mana paling banyak berjasa? Nabi Ibrahim. Pemimpin wajib berjasa. Kalau tak jasa, tak usah pimpin. Kalau kau tak punya jasa untuk umat, jangan jadi pemimpin. Yang ada kau membuat kurus umat. Kan pengurus umat banyak, tapi banyak membuat kurus umat. Merusak umat. Ya. Pemimpin harus dapat membina umat yang kuat. Nabi Musa. Tengok. Jadi setiap Nabi itu punya tujuan. Nah, lucu waktu Nabi jumpa Allah. Ingat ya. Bawa solat. Dapat 50 waktu. Turun. Nabi Ibrahim tak komen. Nabi Musa tanya, apa kau dapat main 50 waktu? Hai Muhammad, engkau tak kuat. Balik engkau minta sama Tuhan. Tengok. Yang sehebat bukan Musa memberi nasihat. Yang hebat Nabi Muhammad ikut Nabi Musa. Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, Imam Masjid Aqsa waktu itu masih ikut nasihat Nabi Musa. Hebat tak? Engkau dah pimpin, ikut tak nasihat bawahan kau? Ini manajemen, leadership. Ya, sebetulnya. Nabi ingat, turun 45, naik lagi, naik tak cukup, naik lagi sampai 5. Bayangkan. Tapi Nabi Muhammad mengikuti nasihat Nabi Musa sampai dia malu nak minta lagi, tinggal 5, dan dia ikut Nabi Musa. Saya kata hebat. Nabi Muhammad belajar pada orang yang Nabi paling pengalaman dengan umat paling degil. Ini masalah leadership. Nabi buat masalah try and error, ya, masalah operasional, ya, bukan masalah keilmuan. Ya. Dia ikut apa kata Musa. Sama Musa ni, dia kaya, dia kuat, dia izin minta Nabi kalau dia kuat, kan dia boleh, ya Tuhan, tolong kau selesaikan urusan aku Tuhan, boleh. Waktu dia selesai, tapi dia minta di sini. Kenapa? Kan dia mengakui. Paling penting, huwa afsahu minni lisanan. Ini paling berat. Apa itu? Apa maksudnya? Mengakui kelebihan orang lain. Ya. Mengakui kelemahan diri satu, pada saat yang sama mengakui kelebihan orang lain. Hari ini kita susah nak mengakui kelebihan orang lain. Betul tak? Suami susah nak mengakui kelebihan isteri. Betul. Betul. Kalau suami ada perempuan lain. Apa dia? Kalau suami ada perempuan lain. Tak ada juga, susah nak mengakui. Kalau tak, dia satu perempuan je dia okey dengan isteri. Kalau ada perempuan, paling enak dia ada dua saingan kan. Ya. Kalau banyak perempuan dia ingin berarti banyak saingan, lebih enak kan. Tapi tanpa itu pun dia wajib mengakui kelebihan istrinya. Wajib mengakui kelebihan isteri. Tengok Nabi Muhammad, waktu dia ke rumahnya, Khadijah sudah tidur, dia masuk tekuk pintu, tak ada yang jawab, apa dia buat? Tidur di luar. Kalau kau suami, ya tu kan Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Khadijah sedang tidur, dia ketuk pintu, tak bangun Khadijah. Nabi tidur di luar. Kalau kau, sekarang juga. Berarti Nabi mengakui kelebihan istri. Udah kerja, dia banyak kerja, penat dia dalam rumah, udah tidurlah, selesai. Pengakuan orang lain sangat penting. Kau tak sempurna. Kalau kau masih tidak mengakui orang lain, kau masih tak merasa sempurna, paling bahaya. Tak ada teamwork, tak akan kerja sama, tak akan berjaya. Hari ini umat tak berjaya. Kenapa? Setiap umat kelompok merasa paling baik, lupa dengan kelompok yang lain. Teruslah kata. Semua kelompok kita hari ini merasa paling betul, tak pernah merasa kurang.
Kalau tak merasa kurang, tak akan bekerja yang lain. Kalau dia merasa kurang, akan kerja yang lain. Pasti kan? Kalau semua kumpulan umat ini saling merasa kurang, kita sama-sama berbagi untuk saling menyempurnakan, kita kuat. Waktu kau merasa engkau hebat, engkau akan lemah. Ya betul kan? Tengok. Absah, dia absah, minilisan, dia mengakui. Kadang boleh bukti. Makanya fa'arsilu ma'iyya ada kami sempurna, kami ada. Dia menyampaikan, dia wahyu daripada dia dapat. Tengok. Wahyu Nabi Musa dapat. Nabi Harun menyampaikan wahyu. Tengok. Hebat saya kata, ceritanya hebat. Bagaimana Allah menjelaskan kita pelajaran terbaik untuk menghadapi Fir'aun yang paling kuat pun akan hancur kalau engkau bersatu. Menghadapi Fir'aun yang paling kuat macam mana pun akan kalah kalau engkau bersatu, engkau bersama, engkau saling sempurna menyempurnakan. Kalau engkau seorang, walaupun yang paling lemah, kau akan kalah. Karena Yadullah ma'al jamaah. Betul kata yang asal lah. Tangan Allah bersama kekuatan jamaah. Kalau engkau tak berjamaah, macam mana engkau tolong? Karena kekuatan hanya ada pada saling kesempurnaan. Allah bagi semua orang punya kekurangan. Kalau kekurangan semua bersatu, akan jadi kekuatan. Tapi kalau engkau kurang, engkau tak bersatu, kau pasti akan kalah. Dan ini sunatullah. Baik orang Islam atau bukan Islam, baik dia samseng atau dia ustaz, kekuatan hanya dengan jamaah. Kalau saya tanya, mana lebih kuat jamaahnya? Jamaah samseng, jamaah ustaz? Jamaah ustaz berdoa. Kalau ada 3 ustaz, berkaya 3-3 aja. Kenapa? 3-3 buka kitab. Jadi kalau ada 3, 1 ustaz, 1 yang berkuasa, 1 orang kaya, orang aman. Ustaz buka kitab, orang kaya buka poket, penguasa buka aturan, selesai. Itu baru jamaah. Jamaah itu adalah berbagi dan macam-macam bilang yang berbeda, bersatu, itu jamaah. Betul kan? Kalau hanya sama 3 ustaz, 3 baca doa, tak ada apa, tak jadi apa. Kita salah mengartikan ukhuwah, salah mengartikan jamaah. Jamaah itu adalah mengumpulkan kekuatan yang berbeda. Jamaah itu mengumpulkan kekuatan yang berbeda. Itu berjamaah. Kekuatan yang sama bukan jamaah, itu firqah, grup. Itu konsep saya. Maka semua pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Mari kita berjamaah sama-sama. Tak mungkin kau menghadapi umat lain tanpa jamaah. Yang hebatnya kita umat lain kalau kita berjamaah. Kita berbicara tak berjamaah. Tengok. Orang lain menghadapi kita berjamaah walaupun mereka berbeza. Yahudi, Kristen berbeza waktu menghadapi Islam sama jamaah dia. Kita yang satu umat ini waktu menghadapi orang berkelahi tak sama. Pasti kalah. Musa saja orang yang paling kuat. Itu menghadapi Fir'aun yang penguasa paling kuat. Musa sadar ada kekurangan. Dan dia minta kepada Allah sebagai penolong dia, Musa Harun. Dan dia minta supaya diberikan kekuatan kepada Allah. Maka yusaddiquni. Kenapa? Inni akhafu ayyukadzibun. Karena aku takut mereka mendustakan aku. Tengok. Kenapa mendustakan? Kalau Musa seorang dengan bahasa yang kurang baik, kalau Musa seorang waktu itu dengan dia punya kesalahan masa lalu, orang percaya tak? Yukadzibun. Ya. Dia tahu sadar diri. Kalau aku seorang, aku punya pengalaman masa lalu yang salah, aku punya cara bercakap yang tak betul, pasti mereka akan lari. Jadi kalau aku berkawan dengan Harun, paling tak ada yang lebih, tapi karena dia kawan ada kekuatan, saling menolong, atau akan menang. Kalau maka Allah kabulkan. Sanasud doa anu bi akika. Aku akan kuatkan engkau melawan musuh engkau dengan saudara engkau.
Hari ini paling susah mendapat saudara yang sama-sama berjalan satu visi. Betul tak? Kan Harun dan Musa saudara kandung. Kekuatan ada tu. Hari ini saudara kandung berkelahi. Tengok. Paling berat memang sebetulnya, paling berat menghadapi saudara sendiri. InsyaAllah pada Melayu, masyarakat Melayu sampai dekat rumah banyak saudara, banyak berkelahi kan. Padahal engkau, kalau ada saudara engkau berjiran dengan engkau, kalau engkau tolong saudara engkau, misalnya kau tolong jiran engkau pahala walaupun dia kafir. Kalau dia jiran engkau muslim, kau tolong dapat 2 pahala, pahala tolong, pahala sama muslim. Kalau dia saudara engkau 3 pahala, pahala jiran, pahala muslim, pahala saudara. Tengok. Tapi ujian paling berat ke rumah engkau sampai rumah saudara engkau, betul tak? Engkau rumah engkau sini, kakak ipar engkau di sini, paling berat, mudah kan? Jangankan kakak ipar engkau duduk sama mertua pun berkelahi. Betul. Paling susah memahami perasaan Ini paling besar pahalanya, paling hebat kekuatannya. Kan saling memahami satu sama lain, saling menyong. Kan yang paling tahu kelemahan siapa? Yang paling tahu kelemahan diri orang paling dekat dengan engkau. Betul kan? Yang paling tahu kelemahan suami siapa? Istri. Paling tahu kelemahan istri siapa? Suami. Kalau kamu sama memahami, sempurna. Paling tahu saudara sendiri yang paling tahu. Maka saudara itu harus saling bantu membantu. Ini konsep Islam. Bagaimana hubungan saudara, hubungan dengan keluarga, abang, adik, segala macam. Tengok bagaimana dalam Melayu itu ibarat tutur kata antara abang, adik tak sama, antara ngah segala ulung, sama tak? Tak sama. Itu untuk membuat satu kekuatan, bukan untuk saling berkelahi. Kalau dah ego, berkelahi dah masing-masing. Yang ulung sulung berkelahi dengan ego sulungnya. Yang kecil, yang bungsu merasa hebat dengan dekat dengan emaknya kan dia bungsunya. Berkelahi satu keluarga. Harus saling memahami. Bukan saling mengakui engkau tua, bukan ini konsepnya. Bagaimana Firaun dan Musa dan Harun sebetulnya. Agak permintaan Harun Musa Allah kabulkan. Tengok, hebat ini. Bukan Allah jadikan ya. Permintaan Musa Allah kabulkan. Ikhtiar Musa kan dia tahu kelemah dirinya, dia minta kesempurnaan diri, Allah kabulkan doanya. Wa naj'al lakum sultana. Baru aku jadikan bagi kalian berdua sultana, kekuatan. Karena telah saling tolong menolong. Kekuatan itu ada pada kita bersama-sama, bukan seorang diri. Saya kata hari ini, kenapa umat Islam kalah terus? Karena tidak bersatu. Itu aja. Kita ini tidak layak jadi pemimpin. Kita bekerja sama dengan orang kafir. Apanya? Banyak macam jemaah kafir macam. Siapa? Kita punya. Kenapa jadi macam tu sekarang? Kenapa jadi macam tu? Kerajaan kita. Bukan kenapa jadi macam tu? Bodoh. Yang bodoh siapa? Dia tak faham konsep. Kekuatan dengan jamaah itu sunnatullah. Siapa jamaah dia pasti menang. Itu sunnatullah. Walaupun dia kafir, walaupun dia samseng, walaupun dia semua orang. Orang baik yang tak bersatu dengan orang jahat bersatu, menang orang jahat. Katakan Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nidam, sallallahu bintang. Kebenaran tanpa pengurusan yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan dengan pengurusan yang baik. Sebetulnya kekuatan umat ini gara-gara tak ada kelemahan umat gara tanpa pengurusan yang baik. Bukan tanpa ilmu dah banyak. Ilmu dah banyak. Duit banyak, harta banyak, yang berkuasa banyak, orang pandai banyak, yang tak banyak apa?
saling menyadari kelemahan untuk bersatu. Ada kalimat orientalis berkata, biarkan umat Islam sholat, biarkan umat Islam puasa, biarkan umat Islam zakat, biarkan umat Islam haji, asal jangan satu dibiarkan, jangan biarkan umat Islam bersatu. Enak kan? Betul kan? Selama tak bersatu pasti kalah, walaupun sembahyang paling khusyuk. Sembahyang khusyuk macam mana pun sembahyang kau khusyuk, kau tak bersatu pasti kalah. Karena itu sunatullah. Kita itu kita mata. Udah sembahyang khusyuk maki orang lebih dua kali. Engkau sembahyang khusyuk, tengok orang tak sembahyang, kau asat dengki keluar. Gimah fitnah gibah keluar. Tengok. Engkau tengok orang yang tak sama kau kata macam gibah, bukan kau tolong dia. Kau tengok orang lain rumah, kau kata komen macam-macam. Hari ini ada orang kaya depan rumah engkau, bersyukur atau engkau komen? Harus berdoa, ya Allah kayakan dia, kaya banyak zakatnya. Ini langsung seuzon, dari mana? Kayak jangan rasuah, dia kacau lah. Tuhan nak menang kita hari ini. Jangan bercakap lah kau nak pandai macam mana pun. Aku nak menang. Kalau kau masih suudan sama orang lain. Ustaz berkelahi. Pemimpin berkelahi. Tengok. Yang menunjuk hebatnya masing-masing. Mana kekuatan? Yang kau hadapi giant. Musuh kita bukan satu, puluhan. Orang kafir, orang munafik, orang hasad dan dengki, itulah 3. Tengok. Ini belum macam-macam lagi. Yahudi, Kristen, Zionis, apa lagi? Sekuler, liberal, macam-macam. Belum ajaran sesat lagi, segala macam. Berapa banyak musuh kita ini sebetulnya? Bukan satu. Tapi yang kita tak pernah bersatu. Musuh kita bukan satu, maka wajib kita bersatu. Bersatu bukan jadi satu, jangan salah. Bersatu itu saling memahami perbedaan dan menghormati perbedaan. Baru bersatu. Bersatu bukan jadi satu. Karena perbedaan itu sunnatullah. Bersatu itu dengan menghormati perbedaan dan memahami kekurangan. Orang Muhajirin sama orang Ansar tak bersatu. Ada mana? Tapi waktu mereka menghadapi kaum musuh bersatu, memahami perbedaan. Tidak boleh ada fanatisme, tak boleh ada egoisme, tak ada boleh asabiah. Aku ini tak boleh. Semua punya kekurangan. Pada waktu tak merasa punya kekurangan, itulah muncul egoisme, fanatisme, dan tak mungkin bersatu. Kalau ada fanatisme, egoisme, tak mungkin bersatu, pasti kalah. Itu sunnatullah. Bukan. Kata Musa, aku kuat, harus tak payah tak. Tengok. Dan kalau ada kekuatan, fala yasiluna ilaikuma bi ayatina. Tengok. Mereka tak akan sampai kepada engkau. Artinya bagaimanapun musuh hebatnya, tak akan sampai dapat mengalahkan engkau. Karena engkau sudah Musa bersatu dengan Harun, tambah dapat mukjizat dengan Nabi Musa, dapat tongkat jadi ular, tongkat jadi benda macam-macam, membelah laut. Allah tolong manusia bersatu, pasti menang. Pertolongan Allah ada, dengan besar pasti menang. Tapi ingat tadi, pertolongan Allah akan datang kalau engkau sudah intan surullah yansurukum. Kalau kamu menolong Allah, Allah menolong kamu. Pertolongan Allah bersyarat. Syaratnya berjamaah, bersatu, syarat untuk dapat pertolongan Allah. Ini kau minta tolong tapi tak berjamaah, itu tidak menang. Syarat untuk menang engkau tak pakai. Yang kau pakai syarat kalah. Apa syarat kalah?
Tak pesan. Berpecah syarat kalah. Tapi engkau berdoa untuk menang, lucu tak? Malaikat pening tak kepala dia? Macam mana nak kabulkan ni? Dia pakai syarat ya baca sekarang lah. Engkau tak kenyang tapi tak makan, mungkin tak? Nasi depan kau. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tunggu nasi lompat ke mulut. Kenyang tak? Ini syarat. Makan tu syarat kenyang. Ya. Makan itu syarat kenyang. Tak makan syarat lapar. Dah. Kau baca doa barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, supaya Allah masukkanlah nasi ke mulut engkau langsung kun fayakun. Mungkin tak? Yang kau lakukan itu syarat lapar, engkau minta syarat kenyang. Terbalik. No. Karena dunia penuh dengan syarat. Dunia penuh dengan syarat sunnatullah itu syarat. Hati-hati, sunnah itu syarat. Sekarang, maka kalau banyak orang tak pakai syarat kan, itu kacau lah dia. Tak punya anak, tak nak kahwin, kan itu kacau dia. Kan sekarang tak punya anak tapi kahwin sesama jenis kan lucu. Maka betul kata siapa? Pimpin negara Nigeria. Dia kata, saya akan masukkan orang LGBT dalam penjara kecuali kalau dia telah punya anak dalam penjara baru saya lepaskan dia. Logik dipakainya. Dipakai logik. Kalau kau betul-betul kadang untuk punya anak, kenapa kau harus berkahwin sama jenis? Jadi manusia dah rusak karena cara berpikir dah salah. Engkau nak menang tapi syarat tak dipakai. Itu namanya mimpi. Sesuatu angan-angan tanpa syarat namanya mimpi. Kalau angan-angan dengan syarat namanya cita-cita. Betul kan? Beda tak? Mimpi sama cita-cita tak beda? Beda. Kau mimpi kaya tapi tak kerja, itu mimpi. Macam orang mimpi kenyang tak nak makan, mimpi. Kalau kau nak kenyang wajib makan, itu baru cita-cita. Apa mungkin Allah tak ada kenyang berapa, itu hal lain. Semua ada syarat. Musa pun untuk menghadapi Firaun ada syarat, baru Allah bagi pertolongan. Naj'alahum sultanan falasuna ilaika bi ayatina antuma wa man yatabakuma, engkau dan pengikut engkau pasti akan menang. Jaminan Allah setelah adanya sunnatullah. Saya pernah jumpa orang-orang Hizbut Tahrir, itu betul ada kan Hizbut khilafah itu Hizbut Tahrir. Jumpa saya, Ustaz, kan kita perlu khilafah pada politik akan datang supaya ini. Saya kata, tolong baca surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat yastakhifannahum fil ardh. Allah menjanjikan orang beriman dan beramal soleh akan memimpin bumi. Itu wa'ada, janji. Janji orang beriman dan beramal soleh pasti akan memimpin dunia. Janji. Sekarang saya tanya, kita dah amal soleh belum? Kalau kita belum amal, kita memimpin, mustahil. Kita belum beramal soleh. Ada masalah belum? Tolong pahami, amal saya bukan hanya ibadah. Amal artinya kerja yang betul, itu amal soleh. Kerja betul itu amal soleh. Bukan sholat ya. Kalau orang kerja tak betul, tak soleh. Al-qalam selalu lil kitabah. Kalau ada dawat ini soleh lil kitabah bahasa Arab. Pen ini soleh boleh untuk dipakai kalau ada dawat ya. Betul. Kalau tak ada dawat, tarik tak ada keluar, nah khairul soleh namanya. Tak soleh. Jadi dia soleh kalau dia layak, dia pakai karena syarat itu soleh. Sekarang kita udah soleh belum? Kau kerja masuk office pukul berapa? Pukul 8. Udah. Kalau dulu kerja pukul berapa?
pukul 8, 9, pulang pukul 4. Saya tanya, berapa jam kau kerja betul? Soleh tak soleh kerja kau? Si soleh kerja. Pukul 8 masuk, pukul 10 berhenti, kopi, pukul 2 berhenti lagi. Bila nak kerja betul? Bila akan memimpin bumi? Mustahil. Nak ngalahkan orang kerja 24 jam, kau kerja 3 jam, mustahil. Kau nak menang kalau orang kerja 4 jam, kau kerja 6 jam baru boleh menang. Ini orang kerja 8 jam, kau kerja 2 jam, tetap wajib kalah. Tak soleh. Kita belum soleh. Belum jadi ibu yang soleh, belum jadi istri yang soleh, belum jadi suami yang soleh, belum jadi anak yang soleh, pemimpin yang soleh, pekerja yang soleh, belum. Masih setengah-setengah semua. Karena tak serius, tak sungguh-sungguh. Allah sangat suka inna Allaha bil abdul mutqin. Kalau Abu Daud, Allah suka hamba yang mutqin. Apa mutqin? Itqan. Apa itqan? Kerja dengan sungguh, dengan detail. Itu baru mutqin. Kita belum. Kita masih lago yang banyak. Apa lago? Hilang tanpa makna, masa tanpa makna, kerja tanpa hasil. Itu lara semua. Nak lara nak jadi memimpin, bahaya. Kalau dah soleh kita, Nabi soleh, sahabat soleh, jadi semuanya. Kalau soleh Allah bagi, bukan kau tujuan. Tujuannya bukan jadi pemimpin, tujuan kau karena Allah. Itu konsepnya sebetulnya. Jadi ini konsep sangat penting. Saya bagaimana? Allah kata, jamin engkau antuma wa manit taba'akuma, dan siapa saja mengikut engkau. Mengikut apa? Boleh ikut orangnya, boleh ikut sistemnya. Apa sistemnya tadi? Tengok, Musa minta Harun. Musa tahu diri. Musa minta pertolongan. Musa berkawan sama Harun. Musa tahu kelemahan. Musa tahu mana ikut Musa dalam orangnya atau ikut juga sistem yang dilakukannya. Kita ikut Nabi Muhammad dan harus ikut Nabi. Ikut apa Nabi? Kita ikut Nabi betul. Kita ikut Nabi apanya? Udah sistemnya belum? Udah akhlaknya belum? Kita baru ikut jubahnya, kan betul? Saya tanya, jubah yang mana? Kalau nak tanya jubah Nabi, jubah yang mana? Jubah India atau jubah Arab? Kan beda. Jubah India itu kan seluar. Boleh perang pakai lompat-lompat, itu betul jubah India. Jubah Arab langsung ke bawah, tak boleh lari. Kan kira-kira Nabi jubah mana? Ayo saya. Jubah Nabi jubah mana? Model Arab, model India. Ustaz pakai untuk perang, tangkullah. Tengok jubah mana saya kata. Dalam pakai seluar. Itulah saya kata, tak jubah mana kau hari ini? Jubah Nabi, jubah yang mana? Yang banyak jubah Nabi, jubah India untuk perang, untuk lompat. Jubah Arab lompat. Tak boleh naik kuda. Itulah saya kata, tengok jubah Nabi macam mana, saya kata. Itu salah konsep. Tengok. Dan Nabi okey, dua-duanya banyak jubah Arab, jubah India, jubah. Kenapa? Yang untuk perang, main pedang macam mana? Bergulat gusti macam mana? Gusti kau pakai jubah Arab macam mana? Main bola sepak pun kalah. Ini konsep. Jadi kita Nabi itu sistem Nabi, akhlak Nabi, manajemen Nabi, itu sunnah Nabi paling banyak. Akhlak Nabi paling banyak. Bukan hanya sunnah nampak hasil jubah rambut janggut, bukan. Kita subah itu. Oh, sunnah Nabi kawin 4 kau sunnah Nabi, yang tak kerja rumah tak sunnah Nabi. Pahami Nabi secara lengkap. Kan dia insan kamil, manusia sempurna dalam semua bidang.
Maka kalau kau ikut Nabi Musa, ikut Nabi Muhammad dalam semua sunnah, wajib menang. Wajib menang. Nabi Muhammad 4 kali menang Gusti. Maka pernah suatu hari Imam Ghazali ngajar murid-muridnya. Terlambat semua datang. Kenapa kalian terlambat? Kami tadi menengok orang Yahudi, orang ada lomba berenang. Siapa menang? Yahudi. Okey, kalau macam tu sekarang cuti sekolah, latihan berenang, kalahkan Yahudi. Itu. Kita kan tak. Dalam hukum kitab Al-Majmu' Imam Nawawi bab mukaddimah disebutkan bahwasanya orang Islam wajib memenuhi semua keperluan hidupnya. Sampai jarum pun wajib dibuat sendiri. Tengok. Sekarang kita tak ada jarum made in Arab, tak ada. Yang ada kurma made in Arab, pun kurma California banyak sangat. Kalah kita kerana kita punya sunnah Nabi, sunnah manajemen Nabi tak ada, sunnah kerja Nabi tak ada, sunnah industri Nabi tak ada. Sunnah apa kita hari ini? Sunnah janggut, serban, apa lagi? Ibadah sunat, apa lagi? Kalau kata Nabi, kalau engkau tak kepada ya ulam, kata Nabi, kalau engkau boleh tiap hari tak ada dengki, buatlah, kerana itu sunnah. Sunnah akhlak, sunnah perbuatan. Jangan sunnah silakan kita, sunnah semua. Ibadah kita sunnah, kerja kita sunnah, kerja kesuruhan kita sunnah, semua sunnah. Baru kita dapat betul-betul ikut Nabi dan semua, dan ikut Nabi pasti menang. Memang janji Allah. Kalau kau ikut Musa, ikut Harun, ikut duanya pasti menang. Kau ikut Muhammad pasti menang. Pasti menang. Kalau engkau ikut seluruh sistem dan sunnah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadapi Firaun dah ada jaminan. Kau jangan, ini belum jumpa Firaun. Belumnya Allah, kalau kau ikut ini, kau ikut macam ini, pasti ghalibun, pasti menang sebetulnya. Bayangkan. Jadi bagaimana konsep menghadapi tantangan. Hari ini kita tak siap menghadapi tantangan. Kita wal adiyatu dabaha, apa adiyatu? Demi kuda berperang yang berlari dengan kencang, yang dapat memecah semua adhah, memecah batu-batu. Engkau kuda khas, dilatih khas, pakai kencang kerana joki hebat, maka akan keluar api-api, betul, baru menang. Kalau kau pakai kuda biasa, joki tak pandai, menang tak? Mustahil. Wal 'adati dawha. Jadi engkau punya tenaga yang hebat, orang yang hebat, media yang hebat, cara kerja yang hebat, kemenangan pasti dapat. Kalau kau media yang hebat, orang tak hebat, sama. Senjata hebat, orang tak pandai pakai, rugi. Tak pandai pakai, maka buat falmuriyati qadha, sehingga waktu dia berlari kuda kencang memercikan api daripada batu-batu yang kena kaki kuda tadi. Tengok. Kerana apa? Jokinya hebat. Kalau kuda hebat, joki pelan-pelan. Anda pergi batu tak? Tak, aku pergi batu. Jadi ayat perang itu di situ. Kalau punya orang yang hebat, semua sahabat Nabi itu pasukan komando. Semua sahabat Nabi itu pasukan komando. Pernah Umar kirim sahabat 4 orang ke Mesir. Kata Umar, 4 orang ini sama dengan 40 pasukan. 4 orang 40 itu kan komando namanya. Kita hari ini 40 orang sama dengan 4. Kau nak menang wajib. Ini manajemen Nabi begitu hebat bagi saya dalam Quran. Hanya kita melihat Quran itu jangan melihat sebagai bacaan pahala, tapi suatu maklumat untuk kita menghadapi tantangan, menghadapi cabaran dengan kenal diri, kenal kelemahan, kemudian bergabung dengan kesempurnaan berjamaah, dan kau akan dapat kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebut dengan konsep dalam surah 23 sampai 35. Konsep bagaimana kita menghadapi sama juga kau menghadapi tawaran rumah, isteri, suami bergabung. Jangan isteri berkelahi sama suami, anak tambah pening kalau suami isteri berkelahi. Kalau suami isteri sama-sama berbincang keluarga, pernah tak engkau berbincang keluarga sama suami isteri? Apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, ada tak? Atau merasa hebat sama-sama?
Ini betul perlu muhasabah. Keluarga ada cabaran, umat ada cabaran, masyarakat semua ada cabaran. Cara ini caranya. Wasyawirhum fil amri. Tapi sebelum sawirhum, tahu kelemahan, tahu kekuatan, gabungkan semuanya untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Minta sama Allah. Allah berikan kekuatan dan Allah berikan kemenangan insya Allah. Kan engkau melalui sunnah itulah ini sebetulnya. Wa ba'ama alina yanfa'una wa dina uluman tanfa'una wa ta'aka haqqan wa dina tiba'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.